Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Aulia Azizah, Stambuk A241200026, kelas B, Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Darul Apo. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas final mata kuliah perkembangan peserta didik yang akan dibagi menjadi 3 materi, yaitu perkembangan sosio-emosional anak usia TK, perkembangan anak berkebutuhan khusus atau ABK, dan model pembelajaran anak usia SMA. Baiklah, yang pertama yaitu perkembangan sosio-emosional anak usia TK dan problematikanya. Perkembangan emosional anak usia TK merupakan proses perkembangan anak dalam berinteraksi dengan orang di sekitarnya yang sesuai dengan aturan sosial dan proses perkembangan keadaan jiwa anak dalam memberikan respon terhadap keadaan di lingkungannya yang sesuai dengan aturan sosial yang diperoleh melalui mendengar, mengamati, meniru, dan dapat distimulasi melalui penguatan dan modeling. Nah, tujuan perkembangan sosio-emosional anak usia TK adalah bertujuan untuk berkembangnya kepekaan, sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosi. Kemampuan yang ingin dicapai dalam lingkup perkembangan ini meliputi kesadaran diri, tanggung jawab diri dan orang lain, menunggu giliran, mulai menunjukkan sikap toleran, mulai menghargai orang lain, mulai menunjukkan sikap menyesal jika melakukan kesalahan, dan perilaku profesional seperti membangun kerjasama, memahami adanya perbedaan perasaan, meminjam dan meminjamkan mainan. Kartini Kartono dalam Syamsu Yusuf 2002 mengungkapkan ciri khas anak masa kanak-kanak. Yang pertama yaitu bersifat egosentris naif, kedua relasi sosial yang primitif, ketiga kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan, keempat sikap hidup yang fisiogonomis. Baik, selanjutnya yaitu problematika sosio-emosional anak usia TK. Permasalahan sosio-emosional anak usia TK ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan jati diri anak. Di antara masalah-masalah yang ada antara lain, sukar berhubungan dengan orang lain, tidak mau ditinggal oleh ibunya atau pengantarnya, mudah menangis, sering membangkang jika keinginannya tidak dituruti, tidak mau bergaul dengan temannya. Nah, adapun cara mengatasi masalah-masalah yang biasa terjadi mengenai problematika sosio-emosional anak usia TK, yaitu yang pertama, adanya motivasi positif dari guru dan orang tua. Kedua, berikanlah sedikit pujian agar anak menjadi lebih berani untuk bergaul. Ketiga, ibu dan guru harus bisa menjelaskan kepada anaknya bahwa sekolah harus mandiri. Dan keempat, beri anak ruang untuk mengekspresikan diri. Baiklah, materi selanjutnya adalah perkembangan anak berkebutuhan khusus dan problematikanya. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami oleh anak. Adapun klasifikasi anak berkebutuhan khusus dapat dibedakan menjadi 3, yaitu anak dengan gangguan fisik, anak dengan gangguan emosi, dan anak dengan gangguan intelektual. Anak dengan gangguan fisik yaitu tunanetra, tunarungu, tunadaksa. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku contohnya tunalaras, tunawicara, dan hiperaktif. Adapun anak dengan gangguan intelektual yaitu tunagrahita, anak lamban belajar, anak berkesulitan belajar khusus, anak berbakat, autisme, dan indigo. Sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus tentunya berbeda dengan sistem pendidikan anak yang pada umumnya. Nah, sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa ini dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Yang kedua yaitu homeschooling. Pengertian umum homeschooling adalah model pendidikan sebuah keluarga, yaitu sebuah keluarga memilih untuk bertanggung jawab sendiri atas pendidikan anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikannya. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus, yaitu dapat dibedakan menjadi pembelajaran yang diindividualisasikan, strategi belajar tingkah laku, strategi pembelajaran kooperatif, dan peer tutorial. Problematika pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus pada masa pandemi COVID-19 ini di sekolah inklusi yaitu kurang siapnya guru dan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh ini, kurang keterampilan orang tua dalam mengakses internet, dan rasa bosan yang muncul pada anak sehingga membuat anak malas untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Baik, materi selanjutnya adalah model pembelajaran yang paling baik untuk anak usia SMA.
Yang pertama ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry biasanya lebih cocok digunakan pada pembelajaran matematika. Yang kedua ada model pembelajaran discovery. Model pembelajaran ini bertujuan untuk merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya. Yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi, membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum, memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Kemudian ada model pembelajaran berbasis permasalahan atau PBM. Nah, PBM ini adalah metode pembelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk memecahkan masalah dan merefleksikannya dengan pengalaman mereka, sehingga memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir dalam memecahkan masalah yang bermakna, relevan, dan kontekstual. Baiklah, sekian mengenai materi mata kuliah perkembangan peserta didik sebagai tugas final pada semester genap ini. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.